Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dengan tema pembelajaran seni budaya, materi seni lukis. Masih ingatkah kalian 2 pekan yang lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang tema, gaya, aliran, alat dan media yang akan kita gunakan untuk praktek. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang prosedur melukis. Anak-anak, ayo kita simak video yang sudah Bu Yogi siapkan. Silakan. Membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Prosedur berkarya seni lukis, atau kata lainnya langkah-langkah. Yang pertama, membentuk gagasan kreatif dengan cara melihat objek secara langsung atau mengunjungi pentas seni. Kedua, membuat sketsa. Ketiga, memilih bahan dan alat melukis. Yang keempat, pemilihan teknik berkarya. Dan yang kelima, tahapan melukis. Menentukan gagasan atau ide. Ide merupakan pokok isi yang dibicarakan oleh perupa. Jadi isinya karya kalian itu menceritakan tentang apa? Ide atau pokok isi merupakan sesuatu yang hendak diketengahkan. Ide sendiri itu merupakan gagasan kreatif. Bisa didapatkan dari yang pertama, pengembangan imajinasi diri sendiri dan pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pemandangan, yaitu di pantai, di pegunungan, di pasar. Ya. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, atau internet. Ayo kita perhatikan. Lukisan tersebut merupakan lukisan pemandangan atau biasa kita sebut dengan lukisan landscape art. Ide dari pengalaman pribadi. Perhatikan contoh lukisan Bapak Afandi. Beliau menggambar dirinya sendiri atau melukis dengan objek dirinya sendiri. Membuat sketsa. Pengertian sketsa sendiri secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah lukisan. Dalam pengertian itu, sketsa lebih merupakan gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas. Tujuannya untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai lukisan. Ada elemen yang paling dominan dalam sebuah sketsa, yaitu garis. Sesuatu yang bersifat linier menghubungkan bagian per bagian atau malah membentuk sebuah kenyataan. Garis menjadi penting karena kesederhanaan pengaplikasiannya. Anak-anak perhatikan, ini ada contoh sketsa karya Haji Hansyah. Aturan dalam sketsa yaitu sebagai berikut. 1. Sketsa mengutamakan spontanitas. Jika ada garis yang salah, tidak perlu dihapus karena nanti akan tertutup warna. Usahakan membuat garis yang tegas, jangan terputus-putus. Tebal dan tipisnya garis harus sudah dapat menentukan gelap terang objek. Jadi pengertiannya, bagian yang terkena cahaya itu terang, bagian yang tidak terkena cahaya itu akan nampak gelap. Jangan takut membuat garis ke bidang gambar karena akan berpengaruh pada hasil. Nah, ini ada bahan dan alat untuk melukis. Jadi anak-anak, melukis itu tidak harus pakai cat, tapi juga bisa menggunakan oil pastel atau krayon. Sejatinya dua bahan ini nampak sama ya anak-anak, tapi berbeda. Kenapa?
Karena oil pastel itu bahan dasar pembuatnya itu adalah oil atau minyak. Sedangkan krayon itu hampir mirip seperti kapur ya. Cat minyak. Anak-anak, dari namanya saja ini pencairnya sudah dapat diketahui. Pencairnya bukan air, tetapi minyak. Berikutnya adalah cat air atau watercolor. Ini watercolor sifatnya yaitu tipis atau transparan. Jadi jika kalian menggoreskan warna yang pertama, lalu kalian lapisi lagi dengan warna kedua, warna pertama itu akan tetap nampak atau transparan. Berbeda dengan cat air, cat akrilik itu lebih menutup karena sifatnya yang plakat ya. Jadi jika ada kesalahan ditutup warna berikutnya itu tidak kelihatan warna sebelumnya. Cat akrilik ini mempunyai bahan untuk pencair air sama dengan cat air, tapi sifatnya berbeda. Cat poster ini cenderung ke warna-warna cerah. Pemilihan teknik berkarya. Jadi nanti anak-anak silakan kamu memilih teknik ya. Tekniknya mau teknik apa? Ya, kalau bahannya pastel, arang ya, pensil, spidol itu teknik kering ya. Teknik kering itu teknik melukis dengan bahan dasar media kertas, karton atau kanvas dan menggunakan pewarna pastel, pensil. Ya, ada teknik yang khas yaitu teknik dusel. Teknik dusel itu goresan konte atau arang yang diusap berulang-ulang dengan gulungan kertas atau kapas sehingga hasilnya halus, goresannya tidak nampak. Ini contoh beberapa tahun yang lalu dokumentasi Bu Erlin. Nah, ini anak-anak teknik basah atau akuarel. Biasanya komposisi antara air dan cat itu lebih banyak airnya sehingga hasilnya transparan atau tipis. Teknik basah atau plakat. Teknik plakat atau poster ini sifatnya menutup atau tebal. Pada tahapan melukis dengan berbagai media, ini coba kami sajikan dalam bentuk gambar. Yang pertama, ini membuat sketsa. Lalu bagian kelopak itu diberi warna secara global. Berikutnya menambah bagian selanjutnya yaitu daun sebagai pelengkap. Setelahnya kita bagi menjadi dua yaitu batas cakrawala. Apa sih batas cakrawala itu? Batas antara bagian dasar dan bagian atas. Ya. Lalu diberi background sesuai dengan yang kita kehendaki. Tahap akhir adalah finishing ya. Tahap akhirnya yaitu dipigora atau dipilok clear supaya awet dan mengkilat. Sekarang tahap melukis teknik kering media pensil warna. Ya, tentu saja ada sketsa. Berlanjut
pewarnaan global, background, pewarnaan detail, tahap berikutnya finishing. Nah, kalau ini tahap melukis media akrilik atau teknik plakat, sifatnya menutup dan tidak transparan. Ya, ada gambar kain. Gambar kain ini teksturnya harus jelas. Bagian gelap yang mana, bagian terang yang mana, itu harus diprioritaskan. Anak-anak, ini ada yang menarik, yaitu tahap melukis media campuran atau mix media. Yo, coba tebak siapa yang bisa ini? Apa saja media yang dipakai? Ya, medianya kertas. Ya, pewarnanya menggunakan pensil warna. Lalu bagian mixnya yang mana? Campurannya yang mana? Bagian yang bling-bling atau mengkilat itu adalah tempelan kertas emas. Ya, boleh Bu seperti itu? Boleh. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan contoh video yang sudah Bu Yogi sajikan. Silakan diperhatikan. Ini menggunakan kertas stiker yang akan ditempel di atas kanvas sebagai alat bantu supaya lukisannya rapi. Menggunakan teknik plakat dengan sapuan tebal. Ya, lalu dibaurkan secara kasar. Lalu kita ambil kertas, ya. Kertasnya diremas lalu dipakai untuk gradasi. Ya, untuk mencampurkan. Kemudian tahap selanjutnya, ya, kertas tadi diambil sehingga hasilnya bulat sempurna, tidak ada efek jelembret. Berikutnya yaitu tahap pembuatan objek berikutnya dengan memperhatikan pencahayaan. Alat pembantu berikutnya adalah cotton bud. Ya, ditutul-tutulkan begitu. Warna muda terlebih dahulu. Ya, lalu ditumpuk dengan warna merah, ya, warna yang lebih tua. Detailnya. Kemudian warna putih sebagai pelengkap. Nah, menambahkan efek bintang dan daun-daun yang berguguran. Ada objek satu lagi,
yaitu seseorang yang sedang berada di ujung batu, sedang melihat indahnya malam. Seperti itu anak-anak. Sungguh menarik, bukan? Kita coba lihat video yang berikutnya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga kalian dapat menarik kesimpulan, kemudian mempraktekkan. Ingat, hari ini kita akan mengerjakan tugas konsep dan sketsa. Silakan kalian isi konsep pada link yang sudah Bu Yogi sediakan dan mengupload karya sketsa kalian pada link yang sudah ada. Bu Yogi beri waktu 1 minggu anak-anak untuk mengerjakan ini. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik. Kreativitas tinggi akan dituntut di sini. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.